Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar yang berbahagia, bertemu kembali dengan materi pada mata kuliah Sistem Lingkungan Industri. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sumber energi yang digunakan di dunia industri. Para pembelajar, mari sama-sama kita saksikan ya. Terima kasih. Di dunia industri, dalam proses produksi produk, senantiasa dibutuhkan energi. Energi-energi tersebut akan dijelaskan penggunaannya di dalam industri. Materi ini dibagi menjadi 3 subtopik, yakni yang pertama, sumber energi tidak terbarukan, yang kedua, sumber energi terbarukan, dan kelebihan serta kekurangan dari sumber energi tidak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Para pembelajar, tentu kita sama-sama mengetahui bahwa Indonesia adalah salah satu negara di antara banyaknya negara di dunia yang memiliki kekayaan sumber data energi yang sangat melimpah. Berbagai sumber energi di Indonesia dimanfaatkan sebagai penghasil energi yang sangat berguna bagi masyarakat di Indonesia nantinya. Mari kita bahas 2 sumber energi tersebut, yakni energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Energi tak terbarukan adalah sebuah sumber energi yang ada dan energi ini nantinya tidak dapat digantikan secara natural atau alami dalam tempo yang lebih cepat daripada waktu konsumsi atau pemakaian energi ini. Dengan perkataan lain, energi tak terbarukan ini adalah energi yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menggantikannya. Mengapa demikian? Hal ini karena pembentukan sumber energi ini sangat bergantung pada lingkungan dan kondisi geologis. Sehingga apabila energi ini habis atau sudah tidak tersedia lagi karena telah digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang singkat, maka dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk proses penggantiannya. Suhu dan tekanan tertentu. Batu bara dalam kehidupan sehari-hari sangat dimanfaatkan dalam pembangkitan listrik dan digunakan sebagai komponen utama dalam pembangkit ini. Sebagai contoh, yakni pembangkit listrik tenaga uap. Batu bara akan dibakar dan uapnya digunakan untuk memutar turbin. Lalu energinya diubah menjadi listrik. Para pembelajar, selain sebagai pembangkit listrik, batu bara juga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan semen dan gas. Juga dapat digunakan untuk memisahkan produk baja untuk mendapatkan aluminium. Selanjutnya yang kedua adalah minyak bumi.
Minyak bumi adalah energi yang terbentuk melalui pembusukan tanaman dan hewan yang berlangsung selama jutaan tahun lalu. Komponen utama penyusunan dari minyak bumi ini adalah senyawa hidrokarbon. Minyak bumi dalam penggunaannya sangat berperan besar atau sangat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling umum adalah penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor yang sangat banyak digunakan pada era saat ini. Bahan bakar minyak yang ada di SPBU berasal dari minyak bumi dengan melewati banyak tahap penyulingan yang ada sehingga terbentuk bahan bakar seperti bensin, solar, pertalite, dan sebagainya. Selain sebagai bahan bakar, minyak bumi juga digunakan pada industri pembuatan cat, pipa, hingga aspal di jalanan. Selain itu, pemanfaatan minyak bumi juga dapat diaplikasikan dalam dunia kecantikan yang bertujuan untuk membuat produk kecantikan yang diaplikasikan ke bagian tubuh sehingga terlihat mengkilap. Yang ketiga, gas alam. Gas alam atau gas bumi merupakan bahan bakar fosil berupa gas yang terbentuk selama jutaan tahun lalu akibat pembusukan tumbuhan dan hewan purba. Hasil pembusukan ini akan menghasilkan zat-zat organik yang terperangkap di sela-sela batuan serta laut. Komponen utama penyusun gas bumi adalah metana. Gas alam sangat dimanfaatkan pada kehidupan yang dapat kita lihat pemanfaatannya, yakni penggunaan gas LPG dalam kehidupan sehari-hari. Gas LPG digunakan sebagai pengganti dari minyak tanah hasil olahan minyak bumi. Bahan bakar gas LPG ini sangat dapat ditemukan dalam lingkungan sekitar kita. Selain itu, gas alam juga dapat dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit listrik seperti PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas yang tergolong dalam kelompok. Para pembelajar, selanjutnya kita bahas tentang sumber energi yang kedua, yakni energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi alternatif yang dihasilkan melalui pemanfaatan kondisi alam serta dapat diperbarui secara bebas dan tak terbatas. Karena sifatnya yang tidak akan dapat habis ini, maka sumber energi tersebut lebih dipandang lebih memiliki potensial dijadikan sebagai sumber energi untuk produksi produk-produk perindustrian. Selain itu, hal ini dapat menjadi sebuah usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hal inilah yang menjadi alasan awal terjadinya peralihan penggunaan dari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui ke sumber energi yang dapat diperbaharui, walaupun belum semua bidang industri menerapkannya. Sebagai contoh dari sumber energi terbarukan adalah sinar matahari, air, panas bumi, angin, biomasa, dan ombak laut. Mari kita bahas satu persatu ya mengenai bentuk-bentuk sumber yang dapat diperbaharui ini. Yang pertama, cahaya matahari. Pemanfaatan sinar matahari yaitu dengan merubah energi panas dari sinar matahari menjadi energi listrik. Hal ini dapat dilakukan dengan sebuah alat yang namanya panel surya. Sebagai contoh, pemanfaatan sinar matahari sebagai sumber energi di perindustrian yang terbesar yakni di negara India. Nama perusahaannya ialah Bajaj Solar Park. Pemasangan panel surya ini membutuhkan lahan seluas 5.783 hektar atau sekitar 57,8 km persegi. Kapasitas listrik yang dapat dihasilkan mencapai 2,25 gigawatt. Yang kedua, air. Penggunaan air di perindustrian memang sudah banyak digunakan sebelumnya, namun bukan sebagai sumber energi utama. Biasanya hanya sebagai bahan pendukung seperti untuk bahan pelarut, bahan pembersih, dan yang lainnya.
Nah, air ini sebenarnya juga dapat digunakan sebagai sumber energi utama. Berikut adalah contohnya. Energi air dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik menggunakan generator pada pembangkit listrik tenaga air. Contoh PLTA di Indonesia ada di Bali G. Di daerah tersebut didukung oleh aliran air yang sangat deras. Ada lagi kabar baik lainnya dari Indonesia, yakni pasokan listrik Indonesia dari energi baru terbarukan akan bertambah 900 MW pada 2026 seiring dengan beroperasinya pembangkit listrik tenaga air Kayan. Proses pembangunan infrastruktur tersebut akan dimulai pada 2022. Ini berarti Indonesia sudah mulai beralih ke energi yang lebih bersih dan terbarukan. Para pembelajar, selanjutnya adalah panas bumi. Pemanfaatan panas bumi contohnya ada di bidang agroindustri atau sektor pertanian, perikanan, juga perkebunan. Teknologi yang canggih tidak lagi dibutuhkan karena energi panas bumi bisa langsung digunakan dalam proses pengeringan. Proses pengeringan hasil pertanian ini hanya dengan teknologi sederhana, yakni memakai alat heat exchanger, sehingga energi panas yang berupa air panas dengan suhu yang sangat tinggi nantinya akan dialirkan lewat heat exchanger tersebut. Aliran energi panas akan dipakai dalam proses pengeringan hasil pertanian, perkebunan, dan juga perikanan, dan ini merupakan manfaat dari energi matahari tersebut. Yang keempat, angin. Pemanfaatan sumber energi angin juga sama tujuannya dengan air, yakni dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik tenaga angin. Alat yang dipakai adalah kincir angin. Para pembelajar, cara kerjanya, kincir angin yang bergerak memutar rotor atau kontak, lalu diteruskan ke sistem kerja pembangkit tenaga angin. Maka akan diperoleh energi dari putaran tadi. Prinsip kerja kincir angin ini ialah mengkonversi energi mekanik dari putaran jadi energi listrik. Hal ini dilakukan dengan induksi elektromagnetik. Penggunaan kincir angin ini paling terkenal di negara Belanda. Sampai-sampai negara tersebut dijuluki sebagai negara kincir angin kan? Nah, selanjutnya biomasa. Biomasa ini salah satu energi yang mudah dijumpai, tapi sering dibuang. Namun, seiring perkembangan teknologi, biomasa ini dimanfaatkan sebagai sumber energi. Walaupun biomasa ini tergolong kotor karena berupa sampah organik, tetapi kaya akan kandungan organik yang dapat menyuburkan. Oleh karena itu, biomasa ini dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan produk pupuk organik yang khasiatnya tidak kalah dari pupuk kimia.
Berikutnya adalah ombak laut. Ombak laut ini menjadi sumber energi yang tergolong stabil karena sifat ombak laut yang tidak berubah intensitas pergerakannya. Berbeda dengan sumber energi sebelumnya, yaitu air, angin, yang jumlah dan kuatnya dapat berubah-ubah karena pengaruh cuaca. Alat yang dipasang untuk pemanfaatan ombak laut ini berada di dalam laut dengan kedalaman tertentu, sehingga intensitas pergerakan ombak lautnya tidak terpengaruh walaupun terjadi pasang surut atau pasang naik. Hasil akhir pemanfaatannya sementara ini masih digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Sistem konversi energi yang terjadi sama dengan sistem kerja kincir angin. Namun energi yang digunakan yaitu ombak laut. Ombak laut ini digunakan untuk menggerakkan turbin yang selanjutnya generator mengubah energi mekanik akibat pergerakan turbin menjadi energi listrik. Nah, berbagai jenis sumber energi tadi sudah kita bahaskan, namun sumber-sumber energi tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan. Mari kita mulai dari sumber energi yang tidak terbarukan. Bahan fosil, kelebihannya adalah relatif lebih mudah untuk ditemukan dan lebih hemat. Pengolahan dan pengambilan bahan bakar fosil dapat dilakukan dengan mudah. Energi ini juga mendukung pertumbuhan industri. Namun kekurangannya adalah meningkatkan polusi berupa racun dalam udara, kemudian menyebabkan hujan asam, menyebabkan pencemaran lingkungan tanah, air, dan udara. Dan juga tentu saja persediaan yang semakin hari semakin menipis. Selanjutnya, energi terbarukan. Untuk energi air, kelebihannya adalah merupakan sumber energi terbarukan yang tidak menimbulkan polusi udara. Kekurangan adalah pembangunan bendungan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem sungai atau danau. Kemudian, membutuhkan biaya dan waktu yang besar. Lalu, kerusakan pada bendungan dapat menyebabkan resiko kecelakaan dan kerugian yang besar.
Yang kedua, angin. Kelebihannya adalah tidak menimbulkan polusi, kemudian tidak memerlukan lahan yang luas. Namun kekurangannya sulit diprediksi, biaya instalasi dan perawatan tinggi, serta perlu turbin yang banyak. Ketiga, matahari. Kelebihannya, biaya perawatan rendah, instalasi mudah, mengurangi polusi udara, dan tersedia banyak di alam. Namun kekurangannya, biaya investasi tinggi, bergantung pada cuaca, sel fotovoltaik dapat mencemari lingkungan dan juga membutuhkan banyak ruang.
salam belajar, demikianlah materi yang disampaikan kali ini. Mudah-mudahan ada banyak manfaat yang sama-sama kita dapatkan, dan tentu saja penelaahan referensi-referensi atau video-video yang berkaitan dengan topik ini akan dapat memperluas cakrawala pemahaman kita. Mohon maaf bila masih banyak terdapat kekurangan. Insyaallah bertemu kembali pada video-video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat selalu.